perkembangan teknologi dan dinamika politik mengubah lanskap dakwah. Dalam acara ini, kita akan menemukan strategi-strategi baru, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang terbuka besar. Dengan narasumber yang kompeten, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial, bagaimana dakwah Islam beradaptasi di era digital, bagaimana kita membangun umat yang moderat dan toleran. Saksikan diskusi menarik ini. Transfer ilmu itu udah gampang sekarang. Hampir semua transfer ilmu bisa diambil alih oleh dulu. Tapi transfer ketelatenan, transfer pengalaman, transfer melakukan rekayasa dakwah itu nggak bisa baca. Itu harus praktek. Mungkin kita bertanya juga, kalau kita bawa geopolitik dalam dakwah, apa itu digunakan dalam Quran? Benar, karena di ayat-ayat Quran ada ayat-ayat yang memberi inspirasi kepada kita untuk mempelajari geopolitik. Dari topik ini, nampaknya kita memang harus belajar tentang geopolitik. Tidak bisa kita hindarkan. Apa itu geopolitik? Geo itu kan bahasa Greek, Yunani, artinya bumi. Ada ilmu geologi, itu yang mempelajari bumi dan ke dalamnya, kandungan bumi. Tapi ada geografi, bumi tapi permukaannya saja, dan interaksi bumi dengan manusia, untuk membedakan mana geologi, mana geografi. Di ilaf di Quraisy, karena ilaf, apa itu ilaf? Ilaf itu artinya agreement, perjanjian, training, pact, bahasa manajemennya strategic alliance, aliansi strategis. Ibn Arabi itu menjelaskan bangsa Quraisy itu adalah 4 suku besar, dan Bani Hashim, klannya Nabi Muhammad, itu membuat kesepakatan dengan penduduk negeri Syam, Abdus Sam dengan Habsah dan lain-lain. Kalau kita lihat petanya begini, nah, Syam itu di utara, yang sekarang Palestina, Syria, Jordania, Lebanon, Persia, Yaman, Habsah. Quraisy itu di tengah. Garis yang merah ini ekuator. Khatul istiwa, khat itu garis, sa'wa iblatnya sama, istiwa pun bagi sama, khatul istiwa, garis pun bagi sama. Bahasa Indonesia jadi khatul istiwa. Kenapa Islam diturunkan di tengah-tengah gurun pasir Makkah? Betul, gurun pasir tidak memiliki kekayaan alam, tapi karena posisi strategisnya, orang Quraisy yang berkata Syibani Masoid, dia mengunjungi, menyambungkan 2 pusat peradaban besar yang ada di Cina di timur dan peradaban yang ada di barat, Eropa dan Bizantium dan Persia. Sambungkan titik itu. Kenapa Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Muhammad pun bukan Arab asli, tapi campuran, kakek moyangnya campuran Persia, campuran Mesir, segala macam, supaya tidak ada klaim-klaim rasialistik pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad disiapkan untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kalau yang bilang Muhammad itu orang Arab, dia dulu kakeknya Nabi Ibrahim, bukan orang Arab, neneknya. Nah, jadi betapa sangat strategisnya Allah menurunkan Islam di wilayah itu, meneguhkan tauhid kepada Allah yang hakiki, tapi juga dakwah harus berorientasi pada penyelesaian kehidupan problem sosial, yaitu bagaimana mengenyangkan dan bagaimana menimbulkan rasa aman. Dan karena itu juga dakwah harus dilakukan dengan banyak melakukan perjalanan dan banyak melakukan jadi terbalik nih, ilmu strategi alliance ya. Harus banyak melakukan perjalanan dan banyak melakukan aliansi strategis. Kalau dakwah hanya mengajarkan orang secara ketuhanan saja, betul, tetapi itu adalah dalam rangka membangun kehidupan sosial. Ayatnya betul, "Fa'lam budu rabbana dzalbaik." Beribadah kepada Allah, karena Allah lah yang sesungguhnya membebaskan kamu dari lapar, membebaskan kamu dari takut.
Saya Ika Maya Muftiani, Ketua Umum Wanita PUI Daerah Khusus Jakarta. Pemanfaatan media sosial dalam komunitas kami, dalam organisasi Wanita Persatuan Umat Islam itu sangat penting, di mana kita memanfaatkan teknologi. Kami pahami man behind the gun, sehingga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, untuk penyebaran informasi, untuk edukasi, untuk pembinaan para pengurus dan anggota Wanita Persatuan Indonesia itu sangat penting, seperti itu. Kami memiliki sebuah prinsip intisab, ya, di mana di dalam intisab itulah dasar kami, pedoman-pedoman kami yang kami perlu turunkan dan kami memanfaatkan media sosial.